Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Selamat datang kembali di video pelajaran matematika bersama Ibu Hertina. Jadi hari ini kita akan belajar materi lebih lanjut mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, setelah kemarin kita bahas mengenai unsur-unsur pada kubus berupa sisi, titik sudut, dan banyaknya rusuk pada kubus. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang pertama, bidang diagonal atau diagonal sisi pada kubus. Kemudian kita akan belajar mengenai diagonal ruang kubus. Kemudian kita akan belajar mengenai bidang diagonal kubus. Dan yang terakhir kita akan mengulas kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya mengenai jaring-jaring, volume, dan luas permukaan kubus. Yang pertama kita akan membahas mengenai bidang diagonal atau yang disebut dengan diagonal sisi kubus. Jadi apa sih itu yang namanya bidang diagonal atau diagonal sisi? Jadi diagonal sisi adalah garis yang melintang yang berada dalam satu bidang atau dalam satu sisi. Jadi pada gambarnya ini, jika kita perhatikan kubus ABCD EFG ini memiliki diagonal sisi AC, BD, kemudian ada BG, CF, ada EG, FH, kemudian ada AH dan DE, kemudian atasnya ada AF, BE, dan alasnya ada DG dan HC. Jadi total yang dimiliki oleh kubus yaitu berjumlah 12 bidang diagonal atau diagonal sisi. Nah, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jadi ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang sisi S. Jadi kita misalkan bahwa panjang sisinya atau panjang rusuknya adalah S. Jika kita melihat garis pada masing-masing sudut yang berhadapan pada bidang atau sisi, kita akan dapatkan garis yang bentuk segitiga ya. Jadi kalau seandainya kita membuat garis diagonalnya, maka akan membentuk segitiga. Jadi tidak hanya segitiga EAB saja ya, jadi membentuk segitiga EFB juga. Begitu pula dengan sisi yang lain. Jika kita menarik garis diagonalnya, maka akan membentuk dua buah segitiga yang sama kaki dan siku-siku. Nah, ketika kita ingin menentukan panjang diagonalnya, maka dapat ditentukan dengan cara menggunakan teorema Pythagoras karena segitiga yang dihasilkan adalah segitiga siku-siku. Jadi dapat diperoleh dengan akar dari S kuadrat tambah S kuadrat, atau boleh langsung menentukannya dengan S akar 2. Jadi nanti jika dalam soal S yang diketahui adalah 6, maka hasilnya adalah 6 akar 2. Kalau panjang sisinya 12, maka diperoleh panjang diagonalnya adalah 12 akar 2 dan seterusnya. Next kita ke pembahasan kedua, yaitu mengenai diagonal ruang kubus. Nah, jadi hampir sama dengan diagonal sisi, bedanya diagonal ruang ini adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Jadi jika pada gambarnya ini yang disebut dengan diagonal ruang adalah AG, kemudian ada FD, kemudian ada EC, dan yang terakhir ada HB. Nah, kubus sendiri memiliki 4 diagonal ruang. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Jadi sama ya. Jadi kita menggunakan kubus ABCD EFGH dengan panjang sisinya yaitu S. Jadi jika kita menarik garis pada dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang, jadi kita menarik garis diagonal ruangnya, maka diperoleh juga sebuah segitiga siku-siku. Nah, tidak hanya berlaku pada segitiga HDB saja ya, jadi nanti setiap diagonal ruang yang dibentuk oleh dalam kubus maka juga akan membentuk segitiga siku-siku.
Nah, untuk menentukan panjang diagonal ruangnya juga dapat ditentukan dengan cara yaitu penyebelahan akar kuadrat S kuadrat tambah S kuadrat tambah S kuadrat, atau bisa juga kita langsung tulis S akar 3. Jadi nanti kalau seandainya diketahui panjang sisinya adalah 7, maka hasil panjang diagonal ruangnya adalah 7 akar 3. Jika diketahui panjang sisinya adalah 10, maka panjang diagonal ruangnya 10 akar 3, begitu seterusnya. Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar mengenai bidang diagonal kubus. Jadi apa sih itu bidang diagonal? Jadi berbeda dengan diagonal ruang dan diagonal sisi yang berupa garis. Bidang diagonal pada kubus adalah berupa bidang atau daerah ya. Jadi bidang diagonal ini adalah bidang yang dibentuk oleh dua garis diagonal. Jadi dibentuk oleh dua buah garis diagonal sisi dan dua rusuk bidang sejajarnya. Jadi pada gambar ini contohnya itu adalah bidang DBFH. Nah, kalian juga bisa melihat bidang-bidang lain ya, seperti AEGC, kemudian ada EHBC, FGAD, kemudian EFDC, dan HGAB. Jadi total bidang diagonal yang dimiliki oleh kubus ada sebanyak 6. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan luas daerah dari bidang diagonal kubus? Nah, kita menggunakan gambar yang sama, yaitu berupa kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi S. Maka untuk menentukan luas daerah bidang diagonalnya dapat ditentukan dengan cara S akar 2 kali S, atau bisa juga langsung S kuadrat akar 2. Jadi nanti jika seandainya panjang sisinya 8 cm, maka kita bisa tuliskan 8 pangkat 2 akar 2 atau 64 akar 2. Jadi kalian mengalihkan terlebih dahulu S-nya, pangkatkan 2 dulu, baru tulis akar 2-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk latihan soalnya kita akan bahas lagi di PTM, jadi biar lebih jelas. Next, terakhir kita akan mengulas kembali karena materi mengenai jaring-jaring, luas permukaan, dan volume kubus sudah kalian dapatkan saat duduk di sekolah dasar ya. Jadi hari ini Ibu hanya mengulas kembali, mengingat kembali bagaimana rumus-rumus atau cara menentukan luas permukaan volume kubus. Nah, jaring-jaring kubus atau bagian yang bentuk kubus, bidang datar yang membentuk kubus, itu jika kita buka kubusnya ini maka akan membentuk seperti ini. Atau jika kalian masih bingung, coba perhatikan videonya ini. Nah, jadi jika ketika kubus kita potong dan kita buka, maka dia akan bentuk bidang datar. Kubus sendiri dibentuk oleh 6 sisi, yang dimana semua sisinya itu berbentuk persegi. Jadi jika kita buka, kubus itu memiliki 6 bidang datar yang semuanya berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian terakhir, jika kalian memiliki sebuah kubus yang memiliki panjang rusuknya itu S, jadi untuk menentukan panjang kerangkanya, kalian tinggal menuliskan 12 kali S. Jika nanti panjang rusuknya adalah 6, maka 12 kali 6. Jika panjang rusuknya adalah 7, berarti 12 kali 7, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan luas permukaan atau luas bagian sisi-sisi terluarnya saja, karena memiliki 6 sisi, maka 6 kali luas daerahnya. Karena kebetulan semua sisi dari kubus adalah berbentuk persegi, maka luas permukaannya itu 6 kali S kuadrat. Nah, yang terakhir untuk menentukan volumenya itu S pangkat 3.
Baik, untuk pembelajaran hari ini silakan anak-anak catat secara ringkas materi-materi yang Ibu sampaikan. Jadi kalian cukup menulis gambarnya atau membuat gambarnya, kemudian memberikan keterangan bahwa ini yang namanya diagonal sisi, ini yang namanya diagonal ruang, bidang diagonal, dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas contoh soal terkait dengan materi yang diberikan agar lebih jelas saat PTM. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan dan menyimak video pelajaran dari Ibu. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian catat pertanyaannya. Nanti saat PTM kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.